Halo semuanya, kami dari mahasiswa UKMC Palembang. Sebelumnya, perkenalkan kami berdua dari kelompok 8 yang beranggotakan Lucia Lim dan Poppy Omas. Baiklah, selanjutnya kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kapita serta Perkembangan Makroekonomi di Dunia. Yang pertama, sejarah perkembangan makroekonomi di dunia. A. Great Depression 1930. Great Depression tercatat sebagai peristiwa sebesar jatuhnya perekonomian dunia. Peristiwa kelam ini berlangsung selama 1 dekade, dari 1929 sampai 1939, dan menyerang seluruh sektor perekonomian, diindikasikan dengan turunnya total produksi sebesar 2.550%, tingkat pengangguran menanjak 25% di Amerika Serikat dan 33% di beberapa negara lainnya. Selanjutnya, ada contoh data keadaan ekonomi negara Amerika Serikat. Kemudian di sini ada 3 penyebab terjadinya Great Depression. Yang pertama, spending hypothesis. Yang kedua, segi investasi. Yang ketiga, sisi pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, teori efek penurunan harga. Teori pertama yaitu Debt Deflation Theory. Teori kedua, efek dari ekspektasi terhadap deflasi itu sendiri. B. Krisis Asia 1997 sampai dengan 1998. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997 sebenarnya merupakan bagian dari krisis finansial Asia, yang merupakan kombinasi antara perilaku pasar keuangan yang di luar batas dan kebijakan pemerintah yang lemah. Ada 3 penyebab terjadinya krisis di Indonesia. Yang pertama, 1. Lemahnya sistem keuangan nasional. Yang kedua, menguatnya nilai real rupiah. Yang ketiga, tidak terlalu kuatnya bank sentral saat itu. Selanjutnya, C. Krisis US Supreme Mortgage 2007 sampai dengan 2009 atau Global Financial Crisis. Amerika Serikat adalah negara besar memiliki kekuatan ekonomi terkuat di dunia. Krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat pada pertengahan 2008 yang bermula dari kasus gagalnya bayarnya Supreme Mortgage hingga bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat. Di sini terdapat gambar pergerakan indeks. Selanjutnya, ada krisis US Supreme Mortgage 2007 sampai 2009. Pemulihan resesi ekonomi yang melanda AS terus diupayakan pemerintah AS agar dapat secepatnya pulih. Untuk mendukung perekonomian di masa krisis, pemerintah AS mengeluarkan kebijakan quantitative easing atau disebut dengan QE. Tujuan dikeluarkan kebijakan QE oleh pemerintah AS. Yang pertama, mengembalikan kredibilitas kebijakan pemerintah. Yang kedua, menarik kembali investasi yang masuk ke pasar. Dan yang ketiga, upaya menyeimbangkan aset portofolio. D. Krisis Yunani dan Eropa 2011. Krisis ekonomi di Yunani pada tahun 2008 yang berefek domino pada negara Uni Eropa lainnya menarik perhatian dunia internasional. Yunani tidak mampu membayar utang sebesar 4 miliar euro kepada Perancis, Jerman, Inggris, Portugal, Amerika, dan Italia. Krisis ekonomi yang terjadi ditunjukkan oleh beberapa indikator penting penurunan ekonomi. Indikator tersebut antara lain penurunan pertumbuhan GDP, penurunan konsumen publik dan pribadi, menurunnya investasi, dan meningkatnya pengangguran. Penyebab terjadinya krisis Yunani dan Eropa 2011. Yang pertama, di negara-negara Uni Eropa terdapat instansi-instansi keuangan yang terlibat dalam pinjaman subprime meski tak sebanyak di AS. Yang kedua, adanya berbagai permasalahan di sektor kredit pemilikan rumah subprime AS. Yang ketiga, terkaitnya sistem keuangan dalam wilayah global. Maka, institusi keuangan Uni Eropa pun terpengaruh ketika institusi keuangan AS mengalami masalah. Dan yang keempat, meningkatnya inflasi dan volatilitas nilai tukar atau nilai tukar yang berubah-ubah. Dampak krisis global ke Indonesia.
Krisis keuangan dunia tersebut telah berimbas ke perekonomian Indonesia sebagaimana tercermin dari gejolak di pasar modal dan pasar uang. Berdasarkan uraian di atas, transmisi dampak krisis global di perekonomian Indonesia pada dasarnya melewati dua jalur, yaitu jalur finansial atau disebut dengan financial channel dan jalur perdagangan atau disebut dengan jalur market channel. Selanjutnya, dampak perekonomian domestik. Yang pertama, trade channel. Ada pelemahan permintaan ekspor dan penurunan harga, pelemahan sektor tradable, penurunan penyerapan tenaga kerja, pelambatan konsumsi domestik, dan perlambatan investasi. Yang kedua, ada financial channel dampak langsung. Ada kerugian akibat pemilikan aset, keketatan likuiditas akibat deleveraging, risk aversion dan flight to quality, dan capital outflow. Yang ketiga, ada financial channel dampak tidak langsung. Adanya terhambatnya sumber pembiayaan ekonomi. Maka, berdasarkan kajian yang dilakukan di atas, dampak krisis finansial global ke Indonesia lebih banyak ditransmisikan lewat jalur perdagangan atau makroekonomi dibandingkan jalur finansial. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Thank you for watching.